Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 dengan mata kuliah Anggaran Perusahaan. Dari kelas F2 Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perhitungan anggaran biaya. Memperkenalkan diri, nama saya Diana Feriska Putri. Dengan nomor induk mahasiswa 101218669, kemudian rekan saya yang bernama Della Afriliana dengan nomor induk mahasiswa 1012837. Kemudian rekan saya yang bernama Ulfia Janatunisa dengan nomor induk mahasiswa 101211804. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai apa sih harga pokok produksi itu. Harga pokok produksi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Lanjut ke manfaatnya. Manfaatnya yaitu yang pertama itu memenangkan persaingan di pasar. Yang kedua yaitu menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan. Dan yang ketiga yaitu menghitung nilai persediaan barang yang jadi. Yang keempat itu dasar menentukan harga jual, dan yang kelima yaitu menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok produksi tentunya berbeda dengan harga pokok penjualan. Untuk lebih detailnya saya jelaskan alur penentuannya. Alur penentuan harga jual itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harga pokok produksi. Yang kedua harga pokok penjualan, dan yang terakhir yaitu keuntungan yang diharapkan dan harga jual. Baik, kita lanjut ke unsur-unsur harga pokok produksi. Yang pertama itu ada biaya bahan baku. Adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau baku mentah. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja. Merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu ada biaya overhead. Biaya yang dikeluarkan selain dari biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Oke, biar memahami lebih jelas, kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya. Di sana itu dituliskan bahwa PT YXJ bergerak di bidang usaha serbuk jahe dengan menghasilkan 100 botol per hari. Biaya-biaya yang dikeluarkan diantaranya yaitu jahe 5 kilo dengan harga Rp220.000, gula 10 kilo dengan harga Rp120.000, kemudian ada tenaga kerja 2 orang, satu tenaga kerjanya itu Rp50.000, karena ini ada 2 jadi harganya Rp100.000 ya, kita hitung Rp100.000. Kemudian ada gas, harganya Rp20.000 aja, airnya Rp20.000, listrik Rp20.000, dan botol Rp100.000. Kemudian berapakah HPP-nya? Soal berikut kita bisa mengetahui mana yang merupakan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan lain-lain. Kita bakal langsung menjawab soal tersebut. Yang pertama ada biaya bahan baku. Total dari biaya bahan baku adalah Rp340.000. Jadi kita hitung biaya produksinya, harga bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah biaya overhead yaitu Rp340.000 ditambah Rp100.000 ditambah Rp160.000. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi 100 botol yaitu sebesar Rp600.000. Bagaimana HPP-nya? Kita bagi saja. Biaya produksi dibagi kuantiti yang dihasilkan. Biaya produksinya adalah Rp600.000 dibagi 100 botol, jadi totalnya adalah Rp6.000. Jadi itulah yang dikeluarkan untuk satu botol serbuk jahe sebesar Rp6.000. Jadi itulah yang dikeluarkan untuk satu botol serbuk jahe sebesar Rp6.000. Sekarang bagaimana kita menentukan harga jualnya? Kita tinggal menggunakan harga biaya plus, ada juga biaya harga markup. Rumus biaya plus adalah modal atau biaya produksi ditambah laba yang diinginkan. Terus kan tadi tuh ada berapa? Tadi tuh modal untuk satu botol yaitu Rp6.000 per botol. Misalnya kita ngambil keuntungan yang diinginkannya berapa? Misalnya aku ngambil keuntungannya Rp10.000. Jadi Rp6.000 ditambah Rp10.000. Jadi
harga jualnya itu 16.000 per botol. Itu harga jual yang kita terapkan untuk harga produksi yang tadi ya. Seperti itu. Kesimpulan dari pembahasan yang kami jelaskan yaitu bahwa dalam perhitungan rencana anggaran biaya diperlukan ketelitian dalam menghitung volumenya. Selain itu, harga satuan pekerjaan dan upah juga perlu diperhatikan, karena untuk setiap daerah berbeda dan berharga bisa berubah dalam periode waktu tertentu, sehingga harus ditinjau ulang dari sesuaikan dengan kebutuhan perhitungan. Untuk perhitungan volume diperlukan acuan gambar yang lengkap dan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan semua perhitungan volume pekerjaan. Untuk pekerjaan yang tidak ada analisanya, pada daftar satuan upah dan harga maka perlu dilakukan perhitungan analisa sendiri.